Halo sahabat Saruma dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya Titi Rejep tentunya masih pada podcast Baku Tanya. Nah hari ini saya akan baku tanya nih bersama salah satu kepala dinas di Kabupaten Halmahera Selatan yang tentunya terlihat selalu muda ya Pak ya. Siap. Iya, Bapak Sudan Kasuba merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Oke, Selatan. baik. Apa kabar Pak Sudan? Alhamdulillah, baik. Sehat? Sehat. Tentunya sehat ya, karena Iya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, jadi siap selalu sering sehat. olahraga Ya, pastinya. ya, ya. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang seputar dengan potret olahraga dan pembinaan generasi muda. Nah, Pak Sudan, ini pertanyaan saya nih, banyak sekali atlet Kabupaten Halmahera Selatan yang begitu luar biasa ya, baik dari cabang olahraga misalnya bola kaki dan lain-lainnya ya. Dan tentunya ada beberapa atlet yang bisa berhasil menembus untuk pertandingan baik tingkat provinsi maupun tingkat eh, nasional dan juga internasional. Nah, eh, bagaimana eh, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dapat mensupport atlet-atlet ini dalam melaksanakan tugasnya untuk bertanding baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan memang olahraga di Kabupaten Halmahera Selatan, ya, semenjak saya dipercayakan sebagai PLT Kadis beberapa bulan yang lalu, Mm-mm. tapi sebelumnya sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda Olahraga. Nah, sehingga ketika saya dipercayakan sebagai PLT, namun tentunya tidak asing lagi karena memang sudah lama di Dispora. Terkait dengan potensi sumber daya manusia di bidang olahraga, memang kita di Halmahera Selatan cukup banyak ya, terutama atlet-atlet yang berprestasi. Ada beberapa cabang olahraga yang memang eh, kontribusi pemerintah daerah mungkin ada beberapa atlet yang bahkan kemarin bulu tangkis itu Mm-mm. sampai ke Singapura, Sampai ke Singapura, luar biasa. mengikuti turnamen, dan itu keberangkatan mereka disupport oleh pemerintah daerah. Jadi waktu itu Pak Bupati langsung memberikan semacam hibah itu transportasi berangkat sampai balik ke Singapura waktu itu. Dan ini salah satu komitmen pemerintah daerah bagaimana mensupport atlet-atlet yang kemudian untuk meraih prestasi. Nah, kemudian memang kita di Dinas Pemuda Olahraga fokus sekarang adalah bagaimana melakukan pembinaan usia dini. Jadi pembinaan usia dini ini penting sebenarnya karena memang eh, kita harus mempersiapkan atlet-atlet calon prestasi harus sedini mungkin, ya, jangan sampai istilahnya ada kegiatan-kegiatan event-event baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional, Mm-mm. baru kita tiba saat tiba akal Nah, itu istilahnya. dia yang Ya, parah ya kalau ya itu tiba yang saat parah. tiba akal. Jadi memang eh, ada beberapa kali turnamen seperti Poprov, kemudian Mm-mm. ada Popda, karena memang untuk Popda ini lebih fokus kepada pelajar, ya, usia-usia pelajar. Kalau Poprov sudah profesional, jadi lebih kepada elit. Sehingga kami berpikir bahwa ketika ingin meraih sebuah prestasi tentunya harus ada pembinaan sejak awal usia dini. Nah, sehingga memang kita fokus pembinaan seluruh cabang olahraga itu pembinaan usia dini. Ya. Jadi kita di Halmahera Selatan ini Mm-mm. kurang lebih yang terdaftar dalam cabang induk olahraga di KONI itu kurang lebih 21. 21 21 cabang cabang olahraga. olahraga. Nah, sekarang tapi eh, dari 21 cabang olahraga itu hanya beberapa cabang olahraga yang melakukan pembinaan. Mungkin ada sekitar 11 cabang Mm-mm. olahraga yang memang saya ketika menjadi kabit saya memantau secara langsung karena ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan di sana. Ya, mungkin dan alhamdulillah pembinaan usia dini itu kita
sampai sekarang kita melihat ada perkembangan yang memang membuktikan bahwa ternyata pembinaan usia dini itu penting. Gitu. Ada beberapa turnamen yang kemudian mereka ikuti, ya, seperti sepak bola kemarin ada ikut di Ternate, ya Suratin, kemudian ada bulu tangkis juga, ada tinju, dan kemarin juga kita mengikuti Popda, alhamdulillah prestasi luar biasa. Luar biasa. Dan bahkan untuk memberikan semangat pada atlet-atlet yang meraih prestasi, waktu itu Pak Bupati janjikan bonus, dan seluruh kabupaten kota bonus terbesar itu Halmara Selatan, Ibu Titi. Bonusnya berupa apa, Pak? Berupa uang binaan. Uang binaan. Jadi kemarin Pak Bupati janjikan yang meraih prestasi di Popda untuk emas itu 10 juta. 10 juta. Dan untuk perak itu 6 juta dan perunggu itu 3 juta. Dan alhamdulillah kemarin Pak Bupati sudah merealisasikan itu lewat Dinas Pemberdayaan Olahraga. Luar biasa ya. Ini bisa meningkatkan semangat dari anak-anak ya. Luar biasa. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa melakukan pembinaan untuk anak-anak usia dini pada beberapa cabang cabang olahraga maksud saya. Di beberapa cabang olahraga. Nah, tentunya untuk pembinaan usia dini pada anak-anak kita ya, atlet-atlet kita ini tentunya pasti sudah mempersiapkan pelatih yang profesional ya Pak. Betul sekali. Jadi memang untuk melakukan pembinaan tidak terlepas dari pelatih yang memiliki sumber daya manusia yang tentunya memiliki karakteristik, ya. Jadi harus memiliki sertifikasi atau lisensi yang memang diakui oleh PSSI. Berarti ada pelatihan-pelatihan Ya, untuk betul pelatih. sekali. Jadi kebetulan kita di Dinas Pemuda Olahraga dalam hal ini pemerintah daerah, kita pernah membuat tahun kemarin 2023 kita buat lisensi wasit. Ya. Wasit. Itu kita libatkan 30 kecamatan, perwakilan satu kecamatan satu orang untuk pemerataan sumber daya manusia di bidang perwasitan olahraga. Nah kemudian di tahun ini awal tahun kemarin kita juga buat lisensi pelatih khusus sepak bola. 30 kecamatan juga kita perwakilan untuk satu kecamatan satu orang. Nah fungsi dari itu adalah tadi saya sampaikan pemerataan SDM di setiap kecamatan, karena memang kita jangkauan luas wilayah kita memang luar biasa besar, luar biasa luas, sehingga kadang-kadang kalau ada turnamen yang dibuat di Kayuwa harus orang wasit berangkat dari sini, itu biayanya besar, atau bahkan biasanya orang yang buat turnamen itu menanggung biaya wasitnya sampai ke lokasi. Nah untuk memutus jarak yang panjang kemudian mengeluarkan biaya yang besar, maka kami membuat terobosan untuk membuat kursus itu pesertanya adalah perwakilan kecamatan, sehingga setelah dari kursus itu mereka bisa balik di kecamatan dan bertugas di kecamatan masing-masing. Begitu Ibu Titi. Iya, luar biasa ya Pak ya. Berarti tidak hanya SDM saja yang ditingkatkan juga Pak ya. Sarana prasarana yang sudah diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga itu kira-kira saat ini sudah pada cabang mata olahraga apa saja? Baik. Jadi kita untuk sarana prasarana sampai saat ini kebetulan pada saat saya dipercayakan menjadi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi, yang pertama saya lakukan adalah pendataan sarana prasarana. Ini kita sudah mencapai sekitar 18 kecamatan sampai saat ini. Dan tahun ini juga kita sementara ada jalan pendataan untuk sarana prasarana setiap desa. Jadi setiap kecamatan, setiap desa. Jadi kita sudah sekitar 15 kecamatan untuk mendata sarana prasarana yang berada di desa masing-masing. Apakah itu sarana prasarana sepak bola, jadi seluruh cabang olahraga kita data semua. Nah, sehingga dengan dasar itu kemudian kita bisa mengusulkan anggaran untuk memfasilitasi sarana tersebut. Jadi kalau seandainya ada
di suatu desa kemudian ada sarana prasarana yang kemudian tidak terawat atau tidak ada fasilitas pendukung seperti contohnya kalau lapangan sepak bola tidak ada gawang, kemudian tidak ada papan skor, kemudian tidak ada yang lain-lain, maka itu kita bisa sebagai dasar pendataan itu kemudian kita usulkan untuk mengadakan perlengkapan-perlengkapan itu. Dan setiap turnamen, jadi setiap tahun ini ada turnamen Bupati Cup yang tentunya dari satu titik yang sebelumnya kita laksanakan hanya di ibu kota kabupaten. Nah, setelah tahun 2022 empat titik, dan sekarang dengan arahannya Pak Bupati kita buat 7 titik, 7 zona. 7 zona di 7 mana zona. saja itu Jadi Pak? 7 zona itu yang pertama Bacan, kemudian Bacan 2. Jadi Bacan 2 itu di Bacan Timur kalau tahun ini kemarin, di Bacan Timur Tengah di Binoi, kemudian Gane Barat itu di Saketa, kemudian Gane Timur itu di Tanjung Jere, kemudian di Obi itu di Sambiki, kemudian di Kaiwa itu Modayama, kemudian di di Makian itu di Sengapati. Nah, itu 7 zona yang ditetapkan. Jadi salah satunya itu rentang kendali, kami memperpendek rentang kendali karena terus terang kos untuk olahraga ini sebenarnya besar, Besar. terutama sepak bola karena ini membawa tim ini. Jadi Betul. satu tim saja itu ya kurang lebih kalau tambah pemain 18, kemudian Pelatihnya. pelatih ofisial dan lain-lain itu paling minimal itu 15 orang harus. Ketika bergeser di suatu tempat ke tempat yang itu harus 25 orang itu harus ada. Nah, ini juga sehingga ketika kita berpikir memperkecil pos atau pembiayaan transportasi mereka, maka kami buka sistem zona. Nah, nanti dari 7 zona itu kemudian melahirkan 4 tim baru mewakili ke kabupaten untuk bertanding. Itu Ibu Titi. Berarti nanti 4 tim tersebut bertanding lagi Iya. mencari juara satu. Jadi 7 zona itu jadi 1 zona 4 tim, 4 berarti tim. 28 tim akan beradu kekuatan di Kabupaten. di kabupaten. Luar biasa. Nah, sampai menghasilkan juara. Juara. 1, 2, 3, 4 gitu. Iya. Iya. Jadi kalau untuk target pencapaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2025 ya, untuk pengembangannya kira-kira apa saja Pak? Iya. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2024 dari sisi peningkatan SDM kita sudah laksanakan, ya, baik wasit maupun pelatih. Kemudian sarana prasarana kita sementara menjejaki itu, mempersiapkan hal-hal yang masih kurang. Kemudian kita juga dengan kebijakan Pak Bupati ada bantuan untuk perlengkapan olahraga kepada cabang olahraga, seluruh cabang olahraga. Dan kemarin beliau sudah menyerahkan secara simbolis pada saat penutupan Bupati Cup di Panamboang atau di Tuakona, dan waktu dekat insya Allah kita akan serahkan kepada cabang-cabang olahraga. Kemudian juga kami juga di tahun ini melaksanakan ada yang namanya pelatihan kewirausahaan pemuda. Oh, seperti Jadi itu. kewirausahaan fokusnya ke pemuda. Kemudian implementasi pelatihan itu insya Allah tahun depan. Jadi berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi kita sekarang tahun ini kita laksanakan pelatihan, insya Allah tahun depan mereka akan mendapatkan bantuan modal usaha untuk khusus pemuda UMKM milenial. Jadi kami rencanakan karena memang fokus kami bukan hanya olahraga doang, mungkin kebugaran atau mungkin melahirkan kemenangan dan sebagainya, tetapi kami coba menggagas olahraga berbasis ekonomi. Nah, ini setelah saya dipercayakan PLT memang saya fokusnya itu. Jadi bukan Olahraga hanya berbasis ekonomi seperti apa bukan itu? hanya olahraga berolahraga, tapi olahraga berbasis ekonomi. Jadi salah satunya contoh adalah karena setiap ada event itu pasti ada perputaran ekonomi di sana. Gitu. Jadi saya kemarin langsung merapatkan dengan teman-teman di kantor di bidang-bidang, dan saya langsung menginstruksikan kepada kepala bidang pemuda bahwa ke depan kita harus memberikan bantuan. Jadi nanti
desainnya dalam bentuk gerobak kita awali di dalam kota. Jadi pemuda-pemuda yang memiliki usaha-usaha kecil yang bisa di dalam bentuk UMKM, kita akan memberikan gerobak yang bisa didistribusi atau dipindah-pindah. Jadi di mana ada event itu mereka hadir di sana. Hadir di sana untuk Di mana, menyajikan ya, produk-produknya, betul jualan-jualannya. sekali. Dan itu fokusnya hanya anak-anak muda. Anak-anak muda. Gitu. Jadi kita rencanakan nanti Diaspora gerobak itu bertuliskan UMKM milenial binaan Diaspora. Dan insya Allah tahun depan kita akan realisasikan itu. Paling bagus kalau jual makanan sehat Iya, ya Pak. betul sekali. Jadi Iya. minuman semua berbasis UMKM semua bisa dijual di situ. Nah kemudian juga di tahun depan juga kemarin memang tahun ini kita fokus di cabang olahraga peningkatan SDM-nya di sepak bola. Tahun depan juga ada pelatihan lisensi pelatih dan wasit untuk bola basket. Oh, iya. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung menyelesaikan sekaligus iya. untuk cabang olahraga semuanya. Jadi kita bertahap. Kalau tahun ini kita fokus di bola, tahun depan kita juga akan fokus di basket dan cabur-cabur yang lain. Nah kemudian juga pada tahun depan juga kami ada turnamen atau event-event yang kami laksanakan. Kalau Bupati Cup memang sudah karena event tetap yang sudah diinstruksikan oleh Pak Bupati bahwa akan tetap dilaksanakan. Jadi event tahunan. Iya, event tahunan. Jadi beliau sudah sampaikan bahwa Bupati Cup itu event tahunan dan setiap tahun wajib ada. Kemudian ada juga tahun depan kita akan buat turnamen SSB. Turnamen SSB itu tadi yang pembinaan usia dini sepak bola yang kami sudah mengikut sertakan pelatihan lisensi pelatih. Mereka ini di setiap 30 kecamatan itu mereka melakukan pembinaan dan nanti kita lihat di tahun depan outputnya seperti apa. Jadi kita buat jadi ini bukan hanya sekedar membuat pelatihan lisensi kemudian lepas, tidak. Jadi ini saling keberlanjutan. Iya, jadi tidak Ya, hanya setiap betul momen sekali. jadi wasit dan lain-lain, Ya, tapi jadi pelatih itu jadi kita pelatih. latih kemudian punya lisensi, kita kembalikan wajib untuk melakukan pembinaan usia dini. pembinaan, iya. Tahun depan kita buat turnamen untuk membuktikan mereka bahwa ada Keberhasilan, anak-anak mereka, ya. keberhasilan mereka untuk itu. Jadi insya Allah kita ada turnamen juga di tahun depan untuk CSB. Kemudian ada juga turnamen volley juga ada insya Allah tahun depan. Nah kemudian yang paling yang paling terbaru lagi, kalau pada tahun-tahun sebelumnya belum ada semacam bantuan hibah kegiatan olahraga masyarakat. Jadi cabang-cabang olahraga biasanya masyarakat membuat proposal, kemudian didiskusikan oleh Bupati, kemudian ke Diaspora, ternyata tidak ada anggaran. Tapi tahun depan insya Allah sudah ada. Itu sesuai dengan instruksi Pak Bupati, setiap cabang olahraga yang akan melakukan kegiatan itu akan diberikan pembinaan sebesar 20 juta. Luar biasa. Tahun depan. Dan itu terobosan luar biasa oleh Pak Bupati dan diinstruksikan langsung ke Diaspora dan kami sudah eksekusi insya Allah. Kalau penganggarannya tidak berubah maka tetap akan direalisasikan tahun depan. Dan itu sudah fix insya Allah. Jadi itulah target-target yang Iya, akan betul dicapai di tahun 2025 ya, Pak Kadis. Dan semoga target-target dari Diaspora ini bisa tercapai dan Amin, tidak ada halangan ya tentunya Betul, ya. betul sekali. Semoga dapat mencetak lebih banyak lagi atlet, Iya. kemudian pelatih-pelatih yang handal di Kabupaten Halmahera Selatan. Amin, amin, insya Allah. Baik, dengan demikian sahabat Saruma, maka berakhir pula acara bincang-bincang kita pada podcast Baku Tanya dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan pada hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan podcast Baku Tanya tentunya dengan narasumber-narasumber lainnya dan yang pastinya pembahasan-pembahasan yang menarik yang akan kita bahas di sini. Sampai jumpa.